We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Apa yang membuat Anda merevolusi gamelan, Mas? Apa ya? Bosan? Enggak sih. Kalau dari awalnya kan sebenarnya saya nggak ketertarikan saya lebih ke musik ya, ke musik kemudian berkembang ke bunyi-bunyian. Nah, gamelan ini kan jadi salah satu bunyi-bunyian yang bisa saya identifikasi sesuai dengan apa ya, kelokalan saya gitu ya. Dulu kan saya apa ya, gedenya kan di era yang lumayan yang lumayan membingungkan, nggak banyak pilihan gitu loh. Ya yang kita tonton di TV, yang kita dengerin di radio itu yang yang menjadikan kita kemarin tuh era sebelum tahun 2000 ya, sebelum 98 mungkin ya persisnya. Jadi yang aku tahu ya, yang aku lihat di TV sama radio. Nah, ini yang membuat aku terus mikirnya, wah enggak ini, wah harus ini kayaknya bukan ini aja gitu loh. Aku tuh nggak hanya ini aja. Nah, waktu itu kan terus kenalnya pertama ya musiknya progressive rock, karena papa kalau di rumah kan nyetelnya Pink Floyd terus Yes, musik-musik art rock kayak gitu, eksperimental. Nah, kemudian saya sendiri ketika sudah keluar dari rumah yang aku dengerin ya kayak apa ya heavy metal waktu itu SD. Nah, SMP mulai kenal musik yang lumayan di Indonesia nggak mungkin nggak mungkin terakomodasi kayak alternatif kayak Nirvana mungkin ya waktu itu yang paling bisa tahun 92 itu yang paling bisa kita jadikan patokan. Terus aku dengerin Sepultura, terus dengerin metal-metal yang lain. Nah, ketika aku lepas dari SMA, terus berkembang, aku mendengar musik elektronik, techno, macam-macam. Aku SMA itu terus kepikiran, nah ini kan yuk, aku bersaing dengan mereka kan nggak mungkin, karena mereka di nadinya itu memang udah ada rocknya, udah ada teknonya gitu. Nah, nadiku itu apa? Nah, tapi ketertarikanku pertama pada bunyi. Nah, aku nemu, pakai gamelan aja. Tapi ya lagi-lagi karena referensi dari almarhum papa saya ya, karena terus dengerin gamelan. Ini gamelan ya tak combine, ini bisa mewakili kedirian saya lah minimal. Jadi main ke luar negeri itu nggak gagap loh ditanyain, kamu dari mana? Jawa. Jawamu kayak Boston nih, tapi nggak kayak gitu kan. Atau jawamu kayak Montreal ya, atau jawamu sangat London, nggak kayak gitu. Nah, terus ya itu mungkin ya triggernya, terus mainan gamelan, tapi lebih ke ini sih, lebih ke bunyi awalnya, bukan gamelan sebagai karawitan. Nah, lagi-lagi kemudian tahun 2009 papa saya meninggal, terus saya terwarisi festival, Jakarta Gamelan Festival. Nah, tapi di situ pun saya nggak hanya belajar tentang gamelan, tapi belajar bagaimana memanage sebuah festival. Nah, itu lebih kompleks lagi. Jadi ini community-nya kan yang kemudian yang saya hadapi. Jadi nggak cuma musiknya aja. Musiknya juga kompleks sebenarnya. Ada. Papa juga I.O. waktu itu. Ya, ada cerita lucu sih sebenarnya. Jadi waktu SD,
saya diinterview sebelum masuk ke SD, itu ada guru-guru yang interview gitu. Pekerjaan papamu apa? Dulu tahun 86 gitu, belum ada istilah IO, tapi panitia. Terus saya jawab, kerjanya jadi panitia. Terus itu satu ruang guru ketawa semua. Karena dianggap event organizer itu bukan pekerjaan. Mungkin waktu itu lebih tepat kalau saya nyebutnya papa saya profesinya seniman gitu ya. Tapi karena ya saya tahunya papa saya sering bikin acara, terlibat penyelenggaraan acara, saya tahunya panitia kerjanya. Jadi memang papa saya kan selain jadi musisi seniman ya juga bikin event, salah satunya kemudian jadi inisiatornya Yogyakarta Gamelan Festival. Nah, festival ini yang kemudian tahun 2009 papa saya meninggal, saya bersama keluarga dan komunitas GAM 16 itu bikin yang kemudian melanjutkan pengelolaan festivalnya. Sampai sekarang, Mas? Sampai sekarang. Oh, itu berarti proyek pribadi ya? Untuk ini sebenarnya ini tentang Yogyakarta Gamelan Festivalnya. Iya. Ini sebenarnya lebih ke inisiatif sih untuk membuat sebuah pagelaran tentang gamelan. Karena pentingnya kan di perkembangan gamelan itu kan harus ada wadahnya, harus ada yang mengakomodasi ini dipentaskan yang di gitu, masuk yang RRI atau TVRI terus kan gitu. Nah, terus ini dikelola, dijadiin satu event yang annual, jadi setiap tahun itu ada mulai tahun 94. Jadi tahun ini itu sudah penyelenggaraan yang ke-26. Wow. Nah, tahun kemarin ada, Mas? Ada. Tahun kemarin ada. Wow, luar biasa ya. Nggak Tahun kemarin tapi ya. Kami bikin ini virtual. Jadi virtual. Ya, kami festivalnya 5 hari. Setiap hari itu ada 5 performer dari seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia, sama beberapa dari Perancis, Amerika, Selandia Baru, satu lagi lupa, ada 4 negara lain. Oh, wow. Saya mulai ya, Mas ya? Oh ya, boleh. Oke. Ini ada Pak Iwan ini. Iya, ini ada Om Iwan. Halo, Om Iwan. Halo, Mas Ari. Sukses ya, sehat-sehat ya. Ya, matur nuwun. Oke, saya mulai ya, Mas Ari ya. Ya. Selamat sore, Mas Ari Wulu, seorang seniman. Untuk saya, Anda seorang revolusionis, Mas. Bisa ceritakan sedikit tentang wayang bocor, Mas? Silakan. Ya. Oke. Silakan. Ya. Kalau wayang bocor itu, ini sebenarnya kerja kolaborasi ya awalnya. Ini ide awalnya itu adalah digagas Mas Eko Nugroho dengan Mas Ki Catur Benyek Galang. Nah, di perkembangannya wayang ini kemudian bergonta-ganti personil. Nah, mulai tahun 2016 atau 15 ya, aku lupa. Itu kemudian Mas Eko ngajak saya dengan Mas Gunawan Marianto, atau kita akrabnya panggilnya Cindil. Mas Gunawan Marianto, saya, lalu dengan Mas Benyek juga. Nah, ini kami bikin serial pementasan, memakai asetnya itu, objeknya itu pakai objeknya karyanya Eko Nugroho yang dibikin menjadi wayang. Kemudian saya bikin ilustrasi musiknya. Nah, ide penggarapannya itu ya berdasarkan diskusi bersama di kelompok itu. Nah, ini saya di sini bikin musiknya ya kayak temanya ya kayak kesukaan saya dan kesukaannya Eko dan kesukaannya Gunawan Marianto juga. Kami saling menabrak-nabrakkan tradisi dengan apa yang ada hari ini. Ini yang masih menarik. Berjalan, Mas. Terakhir kami pentas itu 2018. Setelah itu 2019 karena banyak proyek, terus ada satu proyek yang di cancel karena harusnya kita sebenarnya baru menyiapkan pementasan ke Eropa sebenarnya tahun 2020. Nah, karena pandemi terus nggak jadi.
Tapi 2019 kita nggak ada pementasan. Terakhir ada deh 2019 awal. 2020 yang kemudian cancel. Ya sampai sekarang belum ada lagi. Oke, kembali ke share screen, Mas. Ini sangat menarik sekali ini, Mas. Nah, ini. Ya. Nah. Ini bukan gong. Seberapa pentingkah gong untuk kehidupan Anda, Mas? Monggo silakan. Ya, saya senang bermain-main juga saya senang bermain-main dengan ilusi, Mas. Maksudnya gini, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu sebenarnya tidak sesuai gitu loh. Nah, ini saya suka bermain-main dengan hal seperti itu. Nah, kaitannya fungsi gong ya. Kalau di gamelan itu kok gong itu kan selalu yang di gamelan itu ada tanda untuk mengakhiri sebenarnya. Nah, kalau kita gojekan di Jawa kan kalau kita makan gitu, anak kecil makan ada lauknya yang disisakan untuk dimakan terakhir. Ini gongnya gitu, untuk terakhir. Nah, gong ini buat saya adalah instrumen yang sangat kuat sekali gong itu. Dia sendirian, tapi suaranya itu bisa menggetarkan. Nah, ini karena saya suka sekali bunyi, dan bunyi yang paling saya suka adalah bunyi yang menggetarkan. Vibrate gitu. Nah, gong ini di keseluruhan instrumentasi gamelan itu adalah instrumen yang sangat ringit gitu. Pasti gong itu adalah sesuatu yang besar. Nah, sesuatu yang besar, apalagi dia hadirnya itu nggak banyak. Hadirnya nggak banyak, tapi suaranya juga menggelegar. Nah, buat saya ya gong ini bisa menjadi salah satu mewakili keseluruhan hidup kita gitu. Kalau dilihat dari atas ini juga berbentuk lingkaran, ada orbitnya. Kalau aku ngelihat jadi gong ini sebenarnya dulu inspirasinya manusia zaman dulu gitu ngelihat, aku nggak tahu ya. Tapi jadi, ini kayak galaksi, tata surya. Ini adalah perpaduan inspirasi dari dunia lama ke dunia yang teknologi. Nah, ketertarikanku atas bunyi dan teknologi ini yang kemudian gong ini sebenarnya sangat futuristik gitu ya. Star Trek banget gitu. Tapi Anda ngomong ini berdasarkan riset atau enggak, Mas? Enggak. Oh, enggak, oke. Tapi kenyataannya begitu loh, Mas. Oh ya? Iya. Oke. Saya riset tentang itu soalnya. Oh ya? Iya. Nah, mungkin kalau ada beberapa. Jadi awal pandemi itu saya bersama beberapa teman yang penggagasnya adalah saya dengan Mbak Santi Indi Gerilas itu bikin performance namanya Gaung Gong. Nah, biasanya di Gaya 16 di tempat kami itu ada yang namanya Gaung Gamelan. Jadi tiap tahun sebelum Yogyakarta Gamelan Festival kita tuh bikin sebuah performance namanya Gaung Gamelan. Itu membunyikan gamelan di beberapa titik di kota Jogja. Nah, kemarin waktu awal pandemi itu kami merasa ini ada vibrasi yang salah. Ini ada vibrasi, bukan salah, tapi ada vibrasi negatif yang terjadi di awal tahun 2020 di negara kita ya, di tempat kita ini. Nah, ini buat kami, ini yang nggak sehat itu karena vibrasi negatifnya. Bukan virusnya, bukan manusianya, bukan hal-hal lain gitu loh. Tapi ada vibrasi yang negatif yang ini membuat berbahaya. Nah, waktu itu terus kami, tapi ya sekarang ini ya Jogja gitu ya Mas. Jadi neko-neko, ini vibrasinya negatif harus kita lawan ini. Gitu. Terus dengan apa? Nah, kalau ini adalah kalau vibrasi yang negatif itu ada gelombang yang ada di situ, ada frekuensi yang terjadi di situ. Ini kita ngonternya juga harus dengan vibrasi yang kuat juga. Tapi vibrasi kuat yang berasal dari niat baik. Nah, terus gamelan ini kami yakin dulu dibuat karena niatnya baik.
bukan dari niat jahat. Nah, salah satunya adalah kami melihat ada figur gong di situ. Gong sebagai penutup, gong sebagai salah satu yang terbesar untuk supaya vibrasinya menjadi positif ini perlu apa namanya amplifikasi yang besar. Nah, gong itu kan kalau dibalik juga ada rongganya yang cukup besar. Terus apa penconnya juga besar. Suaranya frekuensinya low. Frekuensi low itu pasti menenteramkan apa langsung menyentuh ke apa ya ke jantung gitu ke tubuh kita tuh langsung terasa. Ke sukma. Iya, ya itu langsung terasa. Nah, kami membayangkan itu. Terus kami memang lalu bikin riset. Nah, di riset kami terus kami nemu apa cara kewalian. Itu untuk tolak bala. Terus ada mantra-mantra yang lain seperti itu. Nah, kami coba ngolah terus kami bikin sebuah pertunjukan hanya memukul gong satu kali, tapi tiap kali memukul gong itu membacakan salah satu bait yang ada di cara kewalian. Nah, masing-masing itu membunyikan di 4 arah mata angin, utara, selatan, barat, timur, dan satu di tengah. Nah, itu waktu di Jogja, yang satu itu di daerah sekitar Kaliurang, di sisi utara, lalu sisi barat di sekitar Godean, di sisi timur di sekitar Berbah, lalu di selatan di sekitar Bangunjiwo. Nah, tengahnya itu di 0 km Jogja. Nah, itu kita bunyiin bersama. Yang satunya itu tepat jam 6 pagi. Jadi kita di hari itu kita membunyikannya jam 6 pagi dan 6 sore. Yang di 6 pagi ini untuk membuka apa ya namanya ya? Ya membuka diri. Yang di 6 sore kemudian ditutup. Jadi ini adalah harapan-harapan yang kita buka di 6 pagi dan 6 sore. Waktu itu responnya cukup bagus dari teman-teman pengrawit karena kami itu dadakan sekali, mungkin cuma 5-7 harian lah persiapannya. Kami menghubungi beberapa teman dari beberapa kelompok karawitan, tiba-tiba animonya banyak sekali yang mau karena mereka juga merasakan ini ada energi yang nggak benar ini hari ini. Nah, terus kami bikin draftnya, saya bikin skenarionya, terus itu jam 6 pagi kita janjian hanya di live-in dari Instagram waktu itu. Memang yuk teknologi ini nggak bisa banyak orang yang menikmati tapi saya ada dokumentasi. Tapi gerakannya waktu itu kami sebarkan ke sosial media, terus teman-teman juga nyebarin. Nah, itu buat saya sendiri nih. Buat saya sendiri, impact-nya buat saya itu bagus. Karena di bulan April tahun 2020 itu, ketika semua merasa bingung, semuanya mengkeret, jalanan sepi, saya itu tetap ceria dan saya tetap lari-lari ngepit jalan-jalan di kota saya ini tanpa takut apapun gitu. Nah itu mungkin gong jadi apa ya? Gong semakin jadi ini adalah perwakilan yang bisa mewakili perasaan lah gitu. Itu kalau di Hinduisme dan Buddhisme itu Om, Mas. Iya. Ya, Om itu universe kan. Iya. Nah, memang saya baca juga waktu sebelum saya bikin sama Santi itu bikin gong. Gong itu ada omnya. Nah, beberapa kali saya juga di pementasan saya, tapi lama mungkin awal tahun 2000 gitu. Saya kan waktu itu juga sering main musik noise. Kalau teman-teman mainnya harsh noise, saya mainnya ambient noise gitu. Salah satu elemen yang saya manipulasi itu adalah suara om. Nah, suara om ini memang menggetarkan gitu. Nah, saya nggak tahu apa ya menjelaskannya gimana itu. Tapi saya ada ketertarikan ke situ. Nah, saya tapi waktu itu nggak menyangka kalau di gong itu ada unsur omnya. Nah, sewaktu persiapan di gong itu saya baca-baca dikasih referensi sama teman-teman. Iki loh om macam-macam gitu. Nah, om itu juga healing juga menenteramkan itu. Nah, tapi itu apa ya? Bukan saya lalu mencari, tapi itu nggak sengaja. Saya lihat figur gong, ya, barengan gitu loh, jadi kayak gini. Dan di gong itu juga kenapa pilihannya gong, selain memang karakternya yang kuat, kami mikirnya semuanya kan waktu itu menjaga jarak,
harus di rumah saja. Nah, instrumen apa yang bisa dimainin sendirian tapi cukup kuat? Nah, gong itu cuma bisa dimainin sendirian. Gong, gitu. Dan itu bebas mau main-mainnya seperti apa. Gitu. Wow, wow. Itu sampai saya nggak tahu ya bagaimana saling mempengaruhi atau kita yang mempengaruhi mereka. Itu kan sampai sekarang Tibetan Bowl itu kan, Mas. Iya, iya. Iya, Tibetan Bowl itu kan juga itu. Iya. Itu mungkin gong kecil. Iya, Iya. bisa jadi. Kalau merunut kejadian gamelan, maksudnya terjadinya gamelan, unsur pencon itu yang belenduk di gong itu kan memang dari ini ya, Mongol ke Cina, Taiwan itu bentuk pencon ini ada semua. Satu garis itu dari utara sampai terakhir di tempat kita itu bentuk pencon itu memang ada semua. Bahkan gamelan kita yang dulu itu bentuknya nggak seperti hari ini. Gongnya itu wilahan yang kemudian ada penconnya. Jadi gamelan yang hari ini tuh udah perkembangan yang kesekian. Cuman berarti dulu rata gitu, Mas? Ada gangnya itu rata. Oh. Wilahan gitu, terus ada belenduknya. Masih ada, masih ada yang di Jogja ada. masih ada yang punya. Di Jogja aku lupa, tapi di Jogja ada yang punya satu lagi namanya gamelan kemana. Itu gamelannya bentuknya kayak pisang. Jadi silinder terus ada belahnya. Bentuknya kayak kayak pisang ada belahnya. Nah, satu lagi yang pencon itu. Oh, wow. Itu gongnya itu. Nah, bukan, itu kayak kayak saronnya, tapi kalau yang gong itu yang wilahan biasa, flat, terus tapi ada belenduknya. Oh, wow. Saya baru tahu itu. Iya. Saya juga baru-baru ini kok tahunya, nggak dari dulu. Tapi itu memang ada. Ya. Bentuk pencon ini kan kalau kita Filipina aja ada. Thailand, Filipina itu ada semua. Di China juga ada. Seluruh Suwarna Bumi ini ada. Iya. Dan itu memang relate. Itu memang aku yakin relate. Aku nggak tahu kapan ya. Mungkin zaman sebelum Sriwijaya mungkin atau kapan. Iya. Sampai Himalaya pun ada. Oh iya, Himalaya juga ada. Iya. Tibet kan. Ya mungkin kan Nepal sampai sana. Iya. Jadi memang garisnya tuh kalau mau ngelihat peta itu sebenarnya ya mungkin gitu loh. Ini sangat logis kalau kemudian sampai ke sini. Cuman sampai di sini kan karena di sini terlalu heterogen. Ini berkembang. Jadi kalau ngelihat dari gamelan Sunda, Degung gitu, terus ke gamelan Jawa Tengah, gamelan Jawa, terus yang di Jawa Timur, kemudian ke Bali, ini kan ada segitu aja ada beberapa aspek yang berbeda gongnya. Yang paling gandem itulah ya gongnya Jawa, sama Degung ya yang di Sunda. Kemudian di Bali kan gongnya lain lagi, apalagi di Banyuwangi, di sekitar Jawa Timur itu lain lagi. Nggak tahu kalau Banyumas ada beda lagi nggak ya? Banyumas enggak. Begini, Banyumas lebih mungkin bentuknya sama tapi karakternya yang berbeda. Jadi karena di Banyumas itu lebih Banyuwangi itu lebih rancak, lebih kayak gitu kan. Jadi gongnya itu hanya untuk ngisi, biasanya terbuat dari besi. Kalau yang di tempat ya yang gamelan gede itu kan pasti perunggu. Suara perunggu itu kan vibrasinya juga lain dengan besi. Yang kuningan juga lain nanti. Satu lagi, Mas. Kalau di Tibet, Nepal itu mereka pakai 7 macam metal. Tetapi kalau di Jawa itu masih pakai 7 macam metal atau enggak? Itu saya kurang tahu, tapi biasanya yang kalau buat saya beberapa kali riset organologi gamelan, vibrasi yang buat saya paling enak itu di perunggu. Biasanya yang ada di Jawa itu ada besi, kuningan, perunggu, lalu perunggu campur emas. Kalau perungguan campurannya timah, besi, kuningan, sama apa ya? Aku lupa. Nah biasanya yang ada di sini itu perunggu. Biasanya kalau udah perunggu itu udah lumayan. Udah lumayan. Itu iya, satu setnya dapat Innova Ribbon soalnya.
Apalagi yang campur emas gitu itu udah. Loh, Tapi kan yang baru pun masih produksi ya, Mas, ya? masih. Oh, wow. Ya, kami itu baru sedikit cerita di komunitas kami itu, di komunitas GAM16 itu kan kami baru bisa punya gamelan sendiri itu tahun 2016. Jadi sebelumnya itu kami nggak pernah punya gamelan sendiri. Nah, ketika ada kesempatan untuk punya gamelan sendiri, kami mendesain gamelannya itu unsur logamnya dan seterusnya. Nah, ini kami perhitungkan soalnya kalau perunggu itu sustainnya panjang, terus bunyinya memang bulat gitu. Besi kan lain, sustainnya pendek, pating klutik gitu. Kalau dimusuhin sama musik pop akan lebih nyambung pakai yang besi daripada yang perunggu, karena yang perunggu sangat solid suaranya. Nah, ada lagi yang sama campur emas. Nah, ini buat kami campur emas itu kurang ideal juga, karena logamnya jadi lebih lembek. Jadi setiap tahun gitu mungkin harus dikalibrasi ulang, harus aku kok lali toh. Om Iwan namanya, nek gamelan ini Disetel. Ya, dicun ulang gitu. Dicun ulang. Ya. Loh, kalau emas berapa gram atau Dilaras. Nah, dilaras ulang. Kalau emas berapa gram yang dimasukkan, Mas? Ada itu tergantung. Jadi kan memang kepemilikan gamelan itu kalau di orang Jawa itu kan kenapa gamelan itu kemudian disebut pusaka, karena yang punya itu bukan orang sembarangan. Yang pertama harus kaya. Nah, di orang Jawa itu kalau kaya itu berarti orangnya memang dia itu memang layak untuk menjadi kaya. Artinya secara mental itu dia memang sanggup untuk jadi orang kaya. Nah, ketika memiliki gamelan kenapa harus kaya? Karena dia harus punya pendopo untuk menyimpan gamelan. Jadi rakyat biasa nggak mungkin punya gamelan, nggak punya pendopo, menyimpan gamelan. Dan perawatan gamelan itu juga mahal. Nah, orang yang memiliki gamelan ini hari ini kan ini jadi simbol kemakmuran. Nah, emas yang akan ditanamkan di gamelan itu ya tergantung dia. Ada beberapa gitu saya pernah dengar cerita ya, ini kegontuhan gitu. Ada satu gong yang yang penconnya, yang melenutnya itu dibikin dari 10 kg emas, itu ada. Nah, itu ada cerita-cerita ya kayak gitu. Jadi emas yang terkandung itu disesuaikan dengan keinginan si yang punya, dia mau pamer sampai seberapa kekayaannya. Lebih ke situ sih. Tapi ada juga beberapa yang cerita kalau logam untuk gamelan itu dikasih emas, itu larasnya akan lebih bagus gitu. Nah, tapi kalau buat kami gitu perunggu gitu apik banget. Berarti Anda termasuk orang kaya, Mas? Kan Bukan, sudah. itu kan sumbangan. Oh, sumbangan. Iya. Jadi kami ada sumbangan. Ya jangan ngomong kalau yang bagian sumbangan. Nah, itu loh. Orang Jawa tuh kayak gitu loh. Yang butuh mental untuk menjadi kaya tuh kayak gitu loh. Ya jangan ngomong. Saya editkan. Oh, ya. Oke, selanjutnya. Awal gamelan berbunyi, lalu kini di era bertukar data secara otomatis. Di manakah perannya? Ataukah hanya berhenti di titik ini begitu saja? Nah, Mas, apakah masih ada peran gamelan di era ini, Mas? Apakah gamelan yang beradaptasi atau era yang beradaptasi dengan gamelan? Monggo. Ini sebenarnya ketika saya menulis ini itu saya meributkan bagaimana orang itu ngugemi pakemnya, kemudian sangat takut untuk bergerak ke langkah selanjutnya. Kalau saya tadi sempat cerita, dulu kan mungkin gamelan lama itu bentuknya gongnya itu masih wilan, ada penconnya, atau ada gamelan kemana dan seterusnya. Ketika itu kan mungkin si pengubah instrumen gamelan itu juga dihujat sama senior-seniornya. Kowe ngerusak paugeran gamelan kayak gitu mungkin. Nah, di era sekarang kan ini lebih kompleks.
ketika kemudian hampir semua media, semua aspek yang ada di kehidupan kita itu dirubah. Ketika awalnya tulisan itu bisa kita remas lalu dibuang ke tempat sampah. Sekarang kita select, digital itu hilang dari layar kita. Ada transformasi bentuk dari fisik kemudian menjadi biner. Nah, biner ini kan nggak bermasalah, nggak ada yang masalah. Memang zamannya yang bergerak. Terus pun ketika kita membaca tulisan dan kita membaca teks di komputer, arti katanya masih sama. Kalau kata-kata itu sebagai perintah ya kita akan melakukan, kata-kata itu sebagai sindiran kita akan tersinggung, kata-kata itu sebagai kemarahan kita akan kebingungan. Selalu seperti itu responnya. Yang membedakan adalah, lalu ketika ada orang yang tulisannya bagus, tulisan tangannya bagus, dia menulis, lalu ada orang yang ngomong, wah, eman-eman kalau tulisan A ini, tulisannya sangat bagus ini tidak kita baca tapi kita pindah ke layar. Loh, yang bilang eman-eman siapa? Enggak. Kita kalau misalnya aku pengen nonton tulisan yang apik, aku pengen melihat tulisan yang bagus. Ya, tulisan orang yang bagus itu yang akan kita baca, bukan masalah formatnya kan. Misalnya hari ini kita mendengarkan musik gamelan di Spotify atau di YouTube, terus orang-orang bilang, wah, saya kira ngrungokne gamelan orang yang radio atau orang yang pendopo, tapi di Spotify. Ya kalau kita pengen nonton pertunjukan gamelan langsung, ya tinggal menonton gamelan langsung. Tapi tiketnya mahal itu 500.000 sekarang. Kan gitu. Jadi bukan mematikan yang memang bermain gamelan, tidak. Tapi ini membuat diversifikasi produk. Ini nek kamu kuatnya bayarnya 50.000 per bulan, ya nonton di Spotify. Tapi kalau kamu bisa bayar 250.000 sampai 500.000, kamu akan nonton langsung dan itu impresinya akan sangat berbeda. Kan yang kita pasang itu bukan mematikan si musisinya. Nah, gamelan hari ini itu berkembang. Gamelan itu bukan objek yang kemudian berhenti dan mati. Gamelan ini dia tuh hidup sebenarnya, spiritnya. Nah, nek tinggal manusia nih berhenti di situ aja. Ya mungkin hari ini kita kalau jalan-jalan ya harus bawa termos. Nggak bawa cup yang sangat praktis atau apa. Mungkin hari ini kita jalan-jalan nggak pakai baju gitu loh. Karena kita nggak pernah tahu teknologinya. Kita nggak mau. Jangan tahu gerane saka Gusti Allah iki yo. Kita lahir iki muda kok nggak mau tutupi pakaian ki ngopo kan, bukan itu masalahnya. Nah, pun dengan gamelan ketika dia berkembang, ketika waktu itu berjalan dia berkembang. Yang berkembang fisiknya bukan, tapi manusianya. Apa yang melandasi manusia untuk memperlakukan si gamelan itu yang berkembang. Jadi gamelannya baik-baik saja. Mau ini tahun 1008 atau 2726 nanti, ya gamelan masih baik-baik saja. Tinggal manusianya gimana. Kalau misalnya terus gamelan itu tiba-tiba tidak ada, ya mungkin itu tergantikan. Itu tergantikan dengan kebutuhan manusia yang lain. Nah, manusia masih ngelihatnya masih 100 tahunan, tak pikir. Mereka belum melihat 1000 tahunan. Kayak hari ini gitu loh. Hari ini kenapa semua orang di seluruh dunia ngomong bahasa Inggris? Ya jangan salah. Mereka dulu dendam karena harus ngomong bahasa Sriwijaya mungkin atau bahasa Majapahit di abad ke berapa gitu. Mungkin itu yang mungkin terjadi kan. Terus ya mungkin tahun 4015 semua orang bisa ngomong bahasa Jawa di seluruh dunia. Ya kalau buat saya ya gamelan itu baik-baik saja, manusianya yang enggak. Wow. Oke. Ini Mas ada satu lagi. Yeah. Manusianya yang kebanyakan pikiran. Overthinking Mas itu loh.
ketika beberapa yang berbeda itu ada dan sepakat saling bersekutu, mungkin akan membentuk suatu yang sama sekali baru atau sekelompok kumpulan yang tetap terlihat perbedaannya. Tapi itu tidak masalah. Ini adalah sebuah revolusi untuk saya, Mas. Ya. Kok bisa? Apakah revolusi ini diperlukan, Mas? Monggo. Aku lupa waktu bikin ini tuh itu waktu ngapain gitu loh, maksudnya ada kejadian apa. Saya biasanya ada kejadian apa terus nge-trigger saya bikin sesuatu. Tadi ini waktu aku bikin makanya aku tuh sempat bikin ini ya, itu kapan ya aku bikinnya, aku tuh lupa. Biasanya itu ada triggernya. Nah, tapi saya selalu memperhatikan perbedaan. Jadi di keluarga saya itu macam-macam. Apa yang namanya ya? Keluarga saya itu penganut macam-macam agama. Jadi keluarga besar saya itu tidak hanya satu agama yang dianut. Jadi agak boros tiap tahun tuh keluarga saya itu paling enggak ada 2 sampai 3 hari besar yang harus dirayakan bersama-sama. Itu kan boros. Kayak satu agama aja kan paling enggak cuma satu gitu loh. Dan karena banyak agama jadi boros. Itu yang pertama itu. Yang kedua, lingkungan saya itu juga macam-macam. Kebetulan saya ini orang yang bisa bermain ke lingkungan apa aja. Makanya tadi saya cerita, saya juga main musik pop, tapi juga metal-metalan gitu. Tapi juga DJ-DJ-an di klub, tuh, dengerin musik elektronik. Terus juga ngurusi gamelan juga itu. Ada banyak sekali yang berbeda di sekitar saya. Biasanya tuh hukumnya itu perbedaan itu jadi komoditi, kalau di negara kita itu jadi komoditi politik gitu kan. Terus di tempat lain itu jadi komoditi lainnya lagi dan seterusnya. Nah, kemudian seakan-akan perbedaan itu menjadi hal yang selalu dimasalahkan. Nah, kebetulan saya sekolah di kolese Katolik gitu. Di sekolah saya itu diajarkan bahwa berbeda itu biasa saja. Tidak ada yang sama memang. Tapi berbeda itu biasa aja. Di sekolah saya itu saya mulai terbiasa dipanggil sebagai seorang Jawa. Dan saya juga terbiasa memanggil teman-teman saya itu berdasar suku bangsanya. Kalau begitu saya keluar dari sekolah itu, saya ada beberapa orang yang ngomong, "Kowe rasis banget, kok iso?" Aku nggak keberatan kalau aku dipanggil Jawa, kenapa kamu keberatan tak panggil Cina misalnya kayak gitu. Nah, buat beberapa orang ketika aku karena itu sampai hari ini, jadi saya lulus SMA 98, ketika kami kumpul yuk makan di restoran, yuk bengokannya kayak gitu. Orang-orang itu langsung ngemat gini, wah, ini Gojeknya rasis banget. Buat kami itu biasa aja gitu loh. Nah, itu kan yang aneh. Maksudnya yang aneh buat saya, karena saya yakin atas pendidikan saya itu, atas pengetahuan saya itu, atas kebiasaan kami itu, kami jadi bisa lebih adaptif dan bisa menerima siapa saja dan bisa menerima apa aja. Karena kami menyadari perbedaannya dan kami tidak masalah untuk menjadi berbeda. Nah, di situ yang kemudian selalu mendorong saya untuk bikin komen lah atau bikin sesuatu yang selalu jadi anomali, yang selalu berbeda. Tapi bukan untuk berusaha berbeda ya. Memang ketika membuat sesuatu itu saya selalu berusaha untuk berbeda. Berusaha untuk berbeda ini tidak lain hanya untuk menunjukkan ke orang-orang, untuk menunjukkan bahwa ini berbeda, ini apa-apa loh. Nah, itu yang selalu saya tunjukkan. Pun di dalam institusi keluarga yang paling kecil, perkawinan, nggak mungkin ini klop banget begitu. Pasti ada yang berbeda. Pasti ada yang carut marut, pasti ada yang tumbang tindih. Kayak musik yang ini tadi. Kalau unsur gamelan dan unsur musik elektroniknya itu dipisah, itu tetap bisa didengerin satu-satu. Nggak ada yang masalah. Tapi ketika digabungkan, mungkin bisa muncul sesuatu yang baru. Buat anak pop atau buat seorang DJ techno gitu, dengerinnya, ini gamelannya bikin enjoy banget ini. Untuk orang gamelan, ini musik techno ini merusak pakem tradisi. Semua punya opini seperti itu. Tapi mungkin ada beberapa, ini aku seperti berbaring di atas pasir putih, tapi bukan di pantai,
terus langitnya tuh warnanya pink. Mungkin ada yang hanya punya rasa seperti itu. Nah, ini yang saya selalu membayangkan yang seperti itu. Tak pikir kemudian beda ini jadi selalu menjadi konsep saya ketika saya membuat sesuatu. Tapi kadang memang kadang memang berusaha berbeda sih gitu. Kadang memang seperti itu. Tapi berusaha berbeda ini dalam rangka menunjukkan bahwa ini memang perbedaan itu memang nggak apa-apa gitu. Baik-baik saja juga. Gitu. Wow. Mas Ari mengutip gamelan is spirit, not an object. Ya. The instruments are just the medium. Ya. Itu katanya Pak Sabto Raharjo. Mas Ari mengutip gamelan is a spirit, not an object. The instruments are just the medium. Ini kata Pak Sabto Raharjo. Untuk Anda sendiri, what is gamelan, Mas? Enggak. Susah ya itu. Bukan dulu ujian, kan Mas. Makanya. Saya sudah mengasosiasikan itu gitu. Gini. Dulu kan cita-cita saya tuh jadi gitaris itu. Ternyata senar 6 dan teknik gitar tuh susah. Terus saya ganti senarnya lebih sedikit. 4, main bass gitu. Setelah main bass ternyata juga ini rumit juga ini. Terus kemudian saya kenal dengan komputer, saya bikin musik di software komputer gitu. Nah, ini yang bisa saya dapatkan ini. Saya bisa mengkondak, saya bisa mendirect seluruh instrumen itu berbunyi seperti apa, dan mereka manut semua di komputer gitu. Saya kemudian terlibat dengan komputer dan seluruh instrumentasinya. Nah, sementara itu di tahun 2009 ini adalah tahun yang sangat sangat besar monumental. Saya monumental. Ya, sangat besar karena tiba-tiba saya diwarisi sebuah festival plus teman-temannya itu. Biasanya anak-anak yang lain itu diwarisi hutang atau perusahaan atau rumah gitu. Ini festival konco-koncone ini kan agak rumit gitu. Saya nggak ada yang ngajari saya pengelolaannya harus seperti apa. Nah, akhirnya kalau pertanyaannya adalah apa gamelan buat saya, gamelan itu mengajari saya menjadi saya yang hari ini sebenarnya, perlakuan atas gamelan. Saya melihat gamelan itu ada di komunitas Gayam 16 yang dibikin almarhum bapak saya. Saya belajar berorganisasi di dalam komunitas itu. Saya punya banyak afiliasi. Ada kelompok penggemar musik elektronik itu, namanya Sound Boutique, itu inisiatornya salah satunya saya. Kemudian saya juga bikin Yogyakarta Video Mapping Project, itu salah satu inisiatornya saya, dan beberapa lagi yang lain. Nah, tiap kolektif itu kami inisiasi berdasar referensi saya atas apa yang terjadi di komunitas Gayam 16. Nah, itu satu. Terus yang lainnya juga ketika saya membuat festival pertama kali yang saya kelola adalah Jakarta dengan Festival. Apa yang terjadi di festival itu saya bawa juga saya tahun 2013 sampai 2018 dipercaya oleh Dinas Kebudayaan DIY untuk mengelola Festival Kesenian Yogyakarta selama 6 tahun. Festival itu treatmentnya adalah sama ketika saya treatment Yogyakarta Gamelan Festival. Jadi itu saya terapkan juga di situ. Lalu ketika kemudian tahun 2015 saya memberanikan diri bikin perusahaan sendiri, event organizer dan juga studio animasi. Ketika saya bikin itu, treatment yang saya berlakukan di situ juga apa yang saya dapatkan di situ. Jadi kalau gamelan, apa arti gamelan saja ya? Gamelan itu mengajari saya bermasyarakat ya mungkin ya, atau menjadi manusia. Itu sih. Saya pertama kali kenal gamelan mungkin SD karena ikut ekstrakurikuler karawitan di SD saya di Jogja. Hanya saja kemudian bunyi-bunyian ini kemudian saya terjemahkan sampai ke dalam ini itu ketika saya dewasa. Pun ketika saya dewasa, gamelan itu saya perlakukan awalnya sebagai bunyi saja. Kemudian hari ini saya perlakukan sebagai spirit. Ini sudah kebacut soalnya spiritnya. Jadi di musik elektronik, mau metal, mau apa, ini spiritnya tetap spirit kekeluargaan. Gamelan itu kekeluargaan saya. Gamelan itu adalah kebersamaan. Gamelan itu harus bersama-sama. Nah, ini yang
diajarkan oleh gamelan ke saya ya. Saya mempelajari itu. Walaupun bersama-sama tapi tetap harus sendiri-sendiri. Beda dengan musik barat, orkestrasi barat. Marching sangat militer, sangat baku. Hitungannya 4/4. Setelah hitungan keempat harus masuk. Berhenti pun harus sama. Ada konduktornya yang setiap saat harus selalu memberikan tanda tempo. Di gamelan enggak. Rasa itu jadi lebih penting. Kalau dalam suatu gending dan gendingnya itu berakhir, tidak ada instrumen yang mengakhiri gending itu dengan bersamaan. Glung breng terakhir gong. Kalau di misalnya simfoninya Beethoven, semuanya berawal bebarengan dan berakhir dengan barengan. Sangat lurus gitu. Nah itu mungkin memang teman-teman kita di Eropa sana yang punya karakteristik seperti itu, disiplin, kotak-kotak gitu. Sementara kita agak bulat, tapi benjo, tapi di sebelah sini agak lancip. Memang seperti itu mungkin kita kulturnya. Karakter manusianya ya. Iya. Ya, gambaran karakter manusia. Iya, nah itu yang diajarkan gamelan. Jadi buat saya gamelan itu cermin apa? Mas kalau gamelan adalah kekeluargaan, kemasyarakatan, bekerja sama, berarti kan mestinya gamelan bisa merangkul alat musik lain, Mas. Bisa. Iya kan? Yeah. Itu tadi gamelan sudah bisa menerima ketika satu barisan satu barisan balungan seperti itu suaranya rancak karena pukulannya enggak bersamaan, jadi itu bikin harmoni. Krung krung krung, soalnya gitu. Kalau satu-satu soalnya tong tong tong. Kalau berangan krung krung krung. Bukan tong yang besar tapi krung jadinya. Nah, itu artinya kan itu juga gamelan itu mengakomodasi kemampuan tiap individunya. Tidak harus dengan kemampuan yang sama. Pun di musik, ketika gamelan itu adalah slendro dan pelok, sementara di musik barat atau musik pop itu ada mayor dan minor, ketika mereka berkelindan, itu pasti nggeriseni. Tapi jangan-jangan itu tadi loh. Jangan-jangan kita tiba-tiba berbaring di atas pasir putih, langitnya pink. Atau jangan-jangan memang buat beberapa orang memang kira melebul. Ya nggak apa-apa, kamu nggak masuk gitu. Memang ini mungkin buat kamu nggak masuk. Oke, nek kamu nggak masuk, kamu pilih yang mana? Aku seneng part baratnya tok dicopot. Dia bisa berdiri dan tidak masalah. Aku seneng gamelannya tok dicopot. Tapi ketika itu digabungkan, ini jadi kayak gini. Dicopot gini, nggak ada masalah ini. Semuanya beres. Jadi ketika statementnya gamelan bisa merangkul, bisa menyatukan, bisa. Tapi yang menikmati bisa apa enggak? Kita jangan memaksakan untuk semuanya harus bisa menikmati tuh. Kalau ini dicampur belum tentu kan gitu. Ketika kita menikah dengan orang lain pun mungkin ada yang sengit kan. Kira-kira analoginya seperti itu. Gamelan adalah kekeluargaan, kemasyarakatan. Wow. Terima kasih Mas Ariwolo untuk sharingnya. Sangat luar biasa ini. Soalnya dari tadi pagi kita wawancara kok pas narasumbernya ngomong tentang kebersamaan, Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman. Mungkin moodnya memang seperti itu tuh hari ini. Ketika kemarin tahun 2020 ada yang 5 bulan di rumah aja, nggak bisa mudik, itu jadi lebih menghargai lebih menghargai kekerabatan, hubungan antar manusianya sekarang itu jadi lebih terhargai gitu. Nah ini buat saya positif gitu loh. Kejadian 2020 itu buat saya banyak positifnya. Saya belajar tentang multimedia, belajar ngedit video, belajar broadcasting itu gara-gara tahun 2020. Kalau nggak ada kemarin saya. Ya, biasa-biasa aja. Iya. Salam kagem rencang-rencang gayam 16, gamelan adalah pas dulu kan katanya Mas Wirya. Ya, matur nuwun Mas. Matur nuwun. Terima kasih Mas Ariwolo atas waktunya. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Iwan. Terima kasih. Ari sukses ya Mas Ari, jaga kesehatan terus, sukses luar biasa tambah edan, pokoknya.
Emang warisannya Papa luar biasa, warisannya Papa. Oke. Ya, matur Dan nuwun juga udah dikenalin ini sama Pak Sutoyo Prato ini. Nah, Saya juga matur nuwun sama Pak Iwan.